Jadi kalau misalkan seperti inilah patternnya lah. Ini adalah pattern dari sebuah antena yang sifatnya mengarah. Ya, ini adalah feeding pointnya. Nah, ini adalah arah dari radiasi yang bisa kita terima secara jauh lebih optimal. Ini adalah pattern dari antena. Oke, saya ada di sebuah area, remote area, hutan-hutan. Saya jadi ingat ada teman yang menanyakan arah sebuah antena kalau kita menggunakan antena dipole atau antena long wire. Jadi kemana saya harus mengarahkan? Kalau misalkan antena menghadap ke barat timur atau ke utara selatan, berarti seperti apa gitu. Oke, kita cari alat aja deh, cari ranting-ranting. Nah, nih contohnya nih. Ini contohnya adalah antena dipole ya. Contoh antena dipole. Jadi kalau antena dipole itu adalah antena yang di feed di tengah-tengahnya seperti ini nih. Ini berarti antena dipole. Terus kemudian kalau antena di feeding di ujung-ujungnya ini berarti adalah end feed antena. Jadi antena yang diumpankan pada akhir sebuah radiator antena. Contoh lah seperti ketika membuat antena long wire ya, di video kemarin. Jadi anggaplah ranting ini adalah wire sepanjang 10 meter. Jadi kalau kita posisikan ke horizontal seperti ini, atau kita posisikan vertikal seperti ini, ya itu akan menghasilkan penerimaan yang berbeda untuk teman-teman yang hobi SWL, atau pancaran yang berbeda untuk teman-teman yang memang hobinya memancar gitu ya, terutama untuk teman-teman amatir radio. Oke. Sebuah antena horizontal dia mempunyai dua pattern seperti ini nih. Nah, ini berarti memancarnya adalah ke sini, contoh seperti ini lah. Ini saya taruh. Nah, pattern dari antena yang dihorizontalkan, dipole, long wire, adalah antara ke sana dan ke sini, gitu ya. Ini adalah pattern terkuat, sedangkan di ujung-ujung sini ini adalah pattern yang lebih lemah nih, ujung-ujung sini nih. Nah, ini lemah nih, sehingga kalau ada sebuah stasiun receiver yang posisinya ada di sini, cenderung akan lebih kuat untuk diterima. Lalu bagaimana kalau vertikal, dibikin vertikal ya? Vertikal itu akan menghasilkan pattern segala arah. Kalau dibikin horizontal kayak tadi itu kan hanya dua arah tuh, depan dan belakang, atau ke ujung-ujungnya itu mati. Nah, kalau misalkan dibikin vertikal, contoh antena vertikal seperti apa ya? Nih, udah saya bikinkan contoh nih. Nah, ini vertikal ya. Berarti mancarnya adalah ke segala arah, bulat gitu ya. Bulat itu idealnya seperti itu nih. Atau seperti inilah nih. Ini contoh buah nih. Nah, ini bisa dijadikan seperti pattern dari sebuah antena vertikal. Jadi belenduk seperti ini kalau vertikal ya. Ujung
atas, ujung bawah cenderung mati, tapi segala arah dia akan meradiasikan pancaran atau akan bisa menerima dari segala arah. Itu belenduk seperti ini. Ini adalah pattern dari sebuah antena vertikal. Sehingga kalau misalkan Anda ingin pasang antena vertikal atau dihorizontalkan, ya supaya optimal, Anda tentu harus tahu targetnya. Itu mau dioptimalkan target kemana itu. Seperti itu. Oke, ambil contoh, sekarang kita akan memasang sebuah antena. Contoh ya. Contoh ini adalah arah sini utara, ya kan? Sini utara. Nih. Daun ini adalah selatan. Contoh nih. Kemudian ini adalah barat. Satu ini barat. Nah, daun ini adalah arah timur, seperti itu. Jadi, kalau kita mengarahkan antena horizontal seperti ini, oke, pattern yang terkuat adalah arah utara dan arah selatan, sehingga stasiun-stasiun radio yang memancar dari arah utara dan dari arah selatan kita cenderung lebih kuat dibandingkan stasiun dari arah timur dan arah barat. Kalau antena long wire atau dipole kita arahkan seperti ini, berarti membujur dari arah utara ke selatan, stasiun radio yang terbesar itu akan bisa kita terima dari arah timur dan dari arah barat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin mendengarkan lebih optimal stasiun CRI umpamanya, radio Cina, kita tahu Cina itu adalah arah utara dari Indonesia. Berarti agar optimal atau jauh lebih optimal, arah antena akan menjadi seperti ini, membujur dari barat ke timur. Nah, ini adalah radiasi terbesar yang akan kita terima. Seperti itu teman-teman. Kalau kita vertikalkan bagaimana? Seperti ini nih, kita vertikalkan, kita berdirikan. Ya berarti dari segala arah ini kita akan bisa menerima gitu. Tetapi tentunya kelemahannya adalah antena yang divertikalkan seperti ini akan juga menerima noise dari segala arah, sehingga bisa mengganggu daya penerimaan stasiun-stasiun dari arah barat, arah utara, arah selatan maupun arah timur. Itu kalau mau bicara optimal teman-teman. Jadi pilihan vertikal, pilihan horizontal, semua tergantung dari kita, tergantung dari lokasi, dari antena yang akan kita pasang. Kalau memang kita nggak bisa pasang horizontal, ya sudah pasang saja vertikal seperti ini. Tapi kalau memang bisa dipasang horizontal, ya pasang horizontal. Semua tergantung dari posisi dan target. Semisal dengan vertikal saja kok sudah bisa menerima dengan baik, ya sudah gitu kan. Karena memang untuk menerima stasiun-stasiun broadcasting ini jauh lebih mudah dibandingkan kalau misalkan kita mendengarkan stasiun amatir radio dari berbagai benua. Seperti itu teman-teman. Semoga ini bisa menjadi sedikit sedikit gambaran buat Anda. Saya harus pasang horizontal, vertikal, atau arahnya kemana, arah kemana ya. Jadi pastikan bahwa Anda sudah mengetahui pola pattern dari antena yang Anda pasang. Bonus ada lagi, kalau misalkan antena horizontal yang tadi itu terus kita kasih reflektor gitu ya, itu nanti akan menjadi antena yang sifatnya mengarah. Jadi reflektor itu adalah antena seperti ini contohnya nih ya. Contohnya ini adalah long wire-nya dan ini adalah reflektornya. Ini nggak gabung ya, ini cuma contoh aja nih. Gitu.
Nah, biasanya reflektor itu cenderung lebih panjang dibandingkan drivennya ini namanya driven nanti yang dapat umpan menuju ke radio receiver Anda. Nah, patternnya nanti akan terfokus ke arah sana, ke arah depan sana, arah sana itu. Nah, yang ke belakang sini cenderung jauh lebih lemah, termasuk yang ke samping kanan dan yang nanti ke samping kiri. Jadi kalau misalkan seperti inilah patternnya lah, ini adalah pattern dari sebuah antena yang sifatnya mengarah ya. Ini adalah feeding pointnya. Nah, ini adalah arah dari radiasi yang bisa kita terima secara jauh lebih optimal. Ini adalah pattern dari antena pengarah, sehingga stasiun-stasiun yang ada di depan seperti ini nih, di depan sini itu akan jauh lebih bisa didengar nih, seperti ini nih. Di stasiun di sini kedengar, di sini kedengar, di sini kedengar. Di sini yang walaupun sifatnya itu lebih dekat jaraknya ya, itu akan mati atau lemah gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ini adalah salah, ini adalah contoh pattern dari antena yang sifatnya mengarah seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah contoh ini adalah pattern untuk antena dipole atau long wire. Ini adalah antenanya ya. Ini adalah patternnya ke depan dan ke belakang. Ke sini adalah mati. Sehingga dengan antena yang dipasang seperti ini, maka stasiun-stasiun yang ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu jauh lebih terdengar lebih optimal dibandingkan mungkin ada stasiun yang lebih dekat di sini gitu posisinya. Ini titik mati karena tidak ada di cover area patternnya. Ingat, daun seperti ini adalah untuk pattern horizontal. Kemana kita arahkan, maka patternnya akan mengikuti seperti ini. Ini antenanya. Atau mau diarahkan kemana, ya ini adalah arahnya ya. Kemudian berikutnya ini adalah antena pengarah. Mau kita arahkan kemana, patternnya sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah optimalnya, ini adalah feeding pointnya. Jika ada stasiun di sini mati, kita arahkan ke sini, maka di sini dia akan bisa menerima, di sini menjadi mati. Di sini mati, supaya bisa terdengar seperti apa, harus kita arahkan dan berada pada cover areanya pattern antena tersebut. Lalu yang untuk vertikal seperti ini vertikal ya, ini vertikal nih, segala arah. Ingat, dengan seperti ini maka Anda akan mungkin jauh lebih paham tentang radiasi sebuah antena Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya guys, oke.